sama-sama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti kegiatan webinar dengan tema Bangkok atau Overseas Career Service Business Strategy dengan narasumber yang luar biasa yaitu Kak Stefani dan Kak Olivia. Maaf, Kakak Olivia. Ya. Perkenalkan, nama saya Galomitia Pradipta sebagai moderator pada pagi hari ini. Kemudian saya juga akan menyampaikan sedikit informasi bahwa webinar ini terlaksana atas kerjasama antara perpustakaan dan LP4M yang sudah diselenggara selama kurang lebih 3 tahun lamanya dengan tema yang berbeda-beda dan tentunya sangat menarik. Selain dari webinar pertama ini, nantinya akan ada materi-materi webinar selanjutnya yang pasti akan juga sangat menarik. Sesi webinar kali ini mengangkat tentang strategi bisnis luar negeri yang berupa jasa atau yang sering kita kenal dengan istilah just tip atau jasa titip gitu ya. Nah, tema ini sangat cocok kami rasa dengan narasumber yang sudah kami hadirkan ini supaya lebih akrab lagi berikut CV beliau. Teman-teman supaya lebih bisa mendeskripsikan siapa sebenarnya Kak Stefani dan Kak Levina Olivia ini. Akan saya bacakan ditunjukkan dibacakan saja, oke. Ini saya bacakan sedikit tentang CV Kak Stefani ya. Kakak Stefani ini adalah lulusan dari SMK Negeri 42 Jakarta, jurusan akuntansi, angkatan 2018 dan lulus tahun 2021. Kemudian pengalamannya juga sangat banyak. Ini di 2022 sampai 2023 merupakan reseller online, reseller baju. Kemudian tahun 2021, mohon maaf, 2021 dulu ya, 2021 sampai 2022 merupakan kepala toko. Kemudian 2022 sampai 2023 merupakan reseller online. Kemudian sekarang menjajaki usaha jasa titip khususnya ini di Bangkok ya. Kemudian lanjut, di sini ada dua narasumber kita, selain Kak Stefani juga ada Kak Levina Olivia yang merupakan mahasiswa teknik informatika. Kalau tidak, ya, teknik informatika dari Universitas Tarumanegara angkatan 2021 sampai sekarang. Kemudian juga lulusan SMA Santo Leo II angkatan 2018 sampai 2021. Nah, ini experience-nya atau pengalaman juga sangat banyak sekali. Ada bisnisnya sekarang ini titip aja sis. Kemudian ada juga dia juga ada di properti agen, kemudian model make up, terus kampus untuk ini ya mengolah data untuk agitasi dan assessment, kemudian ada juga guru private gitu ya. Baik. Sebelum masuk ke acara inti di pagi hari ini, sebelum kita memulai kegiatan inti, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan kita yang tentu akan menambah semangat kita untuk tetap berjuang, khususnya bagi generasi Z yang sekarang barangkali tengah berjuang menyusun skripsi dan nantinya akan berjuang di dunia kerja untuk lebih semangat dalam meraih cita-cita dan harapannya bisa mengharumkan nama bangsa kita Indonesia. Silakan diputar operator lagu Indonesia Raya.
Baik, sudah cukup semangat ya teman-teman. Sekarang mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu foto bersama. Silakan yang belum on cam untuk bisa di on kan dulu kameranya. Silakan di on cam. Maaf. Bisa dibantu kolase, Mbak Vera mungkin. Oke, bisa di on kan on cam dulu kameranya teman-teman peserta. Yang belum on cam bisa di on kan dulu kameranya. Pastikan nanti mukanya tampak supaya nanti kalau misalkan ada sertifikat bisa sebagai bukti begitu ya teman-teman. Supaya kita dapat sertifikat begitu. Silakan di on kan kameranya untuk teman-teman peserta supaya kita bisa screenshot. Ini slide layar keempat. Sudah banyak yang on kameranya. Baik, untuk peserta teman-teman peserta dihimbau untuk on kan kameranya ya. Nah, terlihat cantik-cantik dan tampan-tampan ya. Kalau di-on kan kameranya. Vera banyak ya. Layar ke-8. Oke, kita screenshot layar ke-8 sekarang. 9. Sekarang ke screenshot layar ke-9. Dan terakhir ke layar ke-10. Baik, sudah selesai sesi foto bersamanya. Kemudian kita masuk ke materi inti, yaitu mendengarkan materi dari narasumber kita yang luar biasa ini, sosok yang saya rasa pasti akan bisa memotivasi kita untuk bisa melakukan sesuatu yang passionate, sehingga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang tidak sedikit. Jadi ini adalah usaha yang menyenangkan, bisa bisa jalan-jalan, kemudian juga bisa belanja gitu ya. Pasti seru sekali nih. Nah, silakan untuk Kakak Stefani dan Kakak Levina untuk materinya. Waktu kami persilakan. Baik. Terima kasih Kak Leli untuk waktunya. Sebenarnya, sorry suara aku kedengeran nggak ya? Kedengaran nggak? Kedengeran, Mbak. Oke.
Oke, selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali ya aku bisa ngisi materi di sini bersama dengan partner Kak Stefani. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke dalam materinya, perkenalkan dulu, aku Levi Nolivia. Eh, Saat ini aku berumur 20 tahun, masih kuliah di Universitas Tarumanegara. Oke, eh, mungkin boleh eh, boleh langsung ke PPT-nya aja. Boleh langsung ke PPT-nya, Mbak Vera atau Mas Ferry? Mohon ditunggu sebentar, Kak. Masih Oke, proses. baik. Ya paling mungkin sambil tunggu PPT-nya juga, paling aku eh, di sini nanti kita beberapa waktu ke depan bakal sharing-sharing aja sih, baik dari awal mungkin startnya kita bisa mulai just tip sampai ke pengalaman kita yang udah mungkin udah terjun langsung di dunia perjastipan ini gitu. Dan jadi nanti aku sama Kak Stefani itu ya lebih banyak ke sharing-sharing aja, dan nanti di akhir apa namanya di akhir materi juga kita open Q&A juga buat teman-teman yang mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang masih penasaran mungkin ya. Karena waktu kita kan juga nggak banyak di sini, jadi mungkin banyak hal-hal yang dipertanyakan lah gitu di luar dari materi yang kita sampaikan. Jadi nanti kita Betul. banyak sharing-sharing aja gitu. Siap-siap. By the way, aku sekalian perkenalan juga kali ya. Siap, Boleh. silahkan. Ya, Kak Oke. Stephanie. Oke, teman-teman. Halo semuanya. Teman-teman dari PGRI Halo. Nuantara. Selamat pagi. Kenalin aku Stefani. Aku partner dari Kak Levina. Bener kata Kak Levina. Bicara kan tadi kita bangun titip aja sis ya. Jadi nanti ke depannya aku bakal sharing poin-poin. Kalau aku bakal nanti ke perhitungan, Kak Levina lebih ke background kita belajar ya. Oke, boleh dimulai. Oke, oke. Jadi kita kan dapat tema strategi bisnis gitu ya untuk di usaha kita titip aja sih. Mungkin boleh langsung next aja. Oke, nanti beberapa waktu ke depan kita akan membahas 4 poin. Di antaranya itu yang pertama kita akan introducing kita berdua as a founder sama brand kita yaitu Titip Aja Sis. Terus poin kedua nanti kita akan sharing juga nih kayak bisa nggak sih sebenarnya kalian-kalian ini tuh jadi seorang just tipper gitu. Dan sama halnya ini kayak yang pertama kali kita pertanyakan gitu ya sebelum kita memulai jadi seorang just tipper gitu. Terus nanti kita juga akan membahas gimana sih untuk memulainya, hal apa sih yang harus dipersiapkan. Dan eh, profit yang pastinya ini akan jadi pertanyaan-pertanyaan utama gitu ya bagi teman-teman semua gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas juga sedikit banyaknya soal cara perhitungan basicnya di Justin ini tuh seperti apa gitu. Oke, next. Oke. Eh, Sebelum aku masuk ke poin-poin kita gitu ya, aku mau perkenalkan dulu. Jadi kita ini itu eh, mendirikan si Titip Ajasis ini. Kalau misalnya kalian bertanya Titip Ajasis ini tuh apa sih? Nah, Titip Ajasis ini tuh eh, usaha yang beroperasi di bidang jasa. Jadi kalau teman-teman aku yakin untuk di zaman sekarang udah pasti lah ya, udah sering dengar lah ya yang namanya Justin. Nah, sama halnya Titip Aja Sis ini juga kita itu melayani pembelian produk dari luar negeri, terutama di Bangkok.
Jadi pertama kali kita buat si Titip Aja Sis ini itu di bulan September tahun lalu di 2023. Nah, dengan segala perencanaan yang mungkin hanya sedikit gitu ya, waktu kita juga waktu itu mepet banget. Kita lumayan cepat prosesnya, pergerakan kita lumayan cepat sampai akhirnya jadilah di tanggal 5 September sampai 11 September itu batch pertama kita gitu. Nah, di batch pertama kita ini kita tuh eh, selama 6 hari di sana karena kita pikirkan oh masih mau trial dulu nih gitu. Kita mau tes ombak dulu gimana sih rasanya, gimana sih di sana nantinya gitu. Jadi kita belum berani untuk lama-lama dulu nih teman-teman. Nah, terus seiring berjalannya waktu, di situ juga kita banyak trial errornya, banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin emang kita bisa baru dapetin itu ketika kita terjun langsung gitu ya. Jadi setiap batch ya gitu ya, kita sampai saat ini kan sudah berjalan di batch 4 ini gitu ya. Setiap batch itu kita mengalami peningkatan di durasinya gitu. Jadi yang awalnya kita cuma 6 hari, kemudian jadi 9 hari, 10 hari, 11 hari, dan semakin meningkat lagi gitu. Nah, terus juga sebenarnya memang saat ini kita berfokus di Bangkok gitu ya. Cuman tidak menutup kemungkinan juga untuk kita open di apa namanya di luar negeri lainnya gitu. Kayak kemarin sebenarnya kita sempat open juga Javik Malaysia gitu. Jadi sebenarnya memang fokus utamanya memang mungkin Bangkok, tapi nanti ke depannya mungkin kita akan improve lagi gitu ya. Kita bakal banyak negara-negara lain mungkin akan kita kunjungi gitu. Oke, next boleh. Oke, tadi kita udah perkenalan gitu ya. Aku Levina dan Kak Stefani, kita berdua ini sama-sama membangun si Titip Aja Sis ini. Kalau misalnya memang teman-teman tahu gitu ya, tadi juga udah sempat diomongin buat background kita berdua itu sebenarnya aku terutama ya, aku tuh background aku tuh sangat tidak nyambung sebenarnya. Aku seorang IT gitu, aku di divisi IT, bahkan sekarang juga aku lagi kerja gitu ya. Lagi kerja pun di bidang IT gitu. Jadi eh ini yang mungkin kita akan share ke teman-teman gitu ya. Nggak menutup kemungkinan lah untuk segala segala jurusan yang kalian apa namanya pilih atau apapun background kalian itu nggak menutup kemungkinan untuk kalian bisa berbisnis gitu, untuk berusaha gitu ya. Jadi ya kalau tadi perkenalan udah cukup, mungkin nanti Kak Stefani akan perkenalan lebih lagi di bagian dia. Oke, boleh next. Oke, kita masuk ke poinnya gitu. Can I be a justice first gitu? Bisa nggak sih sebenarnya kita nih kalian nih ya yang nggak tahu apa-apa yang benar-benar kayak buta banget misalnya gitu. Bisa nggak sih Kak sebenarnya jadi justifer? Gitu? Kalau kamu tanya aku pasti akan bilang kayak 100% bisa. Gitu. Sebenarnya nggak ada yang nggak bisa gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kalian tuh harus punya gitu ya. Untuk kalian sebenarnya bisa jadi seorang justifer atau enggak. Boleh di next? Oke, aku ambil 3 poin yang paling penting menurut aku untuk kalian tuh sebenarnya bisa nggak sih memulai sebuah bisnis, memulai sebuah usaha gitu. Yang pertama, poin pertama itu probability gitu. Apa sih probability yang dimaksud gitu? Di sini yang aku maksud gitu ya teman-teman kayak jangan pernah kalian takut untuk mengambil peluang yang ada gitu. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman tahu gitu, aku sama Kak Stefani ini tuh bukannya merencanakan ini dari jauh-jauh hari banget, itu enggak nih. Kayak bukan sesuatu yang memang kita well plan, enggak seperti itu. Tapi memang ketika kita mendapat momen yang tepat, kita ngobrol gitu ya, kita deep talk, dan ternyata kita punya punya pemikiran yang sama nih, kita punya visi dan misi yang sama nih. Oh, ketika kita melihat peluang gitu kayak langsung gas gitu kayak kalau misalnya teman-teman tahu, aku kan juga masih kuliah gitu ya. Dan kalau misalnya kita berangkat ke Bangkok itu kan nggak cukup kayak 2-3 hari gitu. Aku minimal seminggu lah gitu. Kayak kemarin yang batch pertama itu 6 hari. Pasti kalau misalnya teman-teman tanya kendalanya apa, itu pasti akan banyak aja gitu halangan-halangannya, rintangannya itu pasti banyak aja gitu. Cuman di sini yang aku mau kasih tahu ke kalian, selagi kalian punya kesempatan, selagi kalian punya peluang gitu kayak kalian coba aja gitu. Whatever nanti endingnya seperti apa, kayak entah berjalankah atau tidakkah, yang penting kalian udah mencoba dulu gitu.
Itu yang Very. pertama. Terus yang kedua, mentality. Mentality apa sih yang dimaksud gitu ya? Mungkin teman-teman kalau misalnya ngeliat justiper gitu ya, kayaknya enak ya gitu sambil jalan-jalan happy lah gitu. Terus misalnya apalagi justiper Ya. mungkin yang udah continue gitu ya, udah perginya continue dan mereka mungkin udah settle gitu ya. Mungkin ter eh, tersirat pikiran-pikiran yang kayak, ih kayaknya enak deh jadi justiper gitu ya. Duitnya ada, terus misalnya sambil jalan-jalan happy-happy dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian udah terjun langsung gitu ya teman-teman, itu tuh pasti akan ada hal-hal yang bikin kalian kaget lah gitu. Kayak, oh ternyata Justiper tuh secapek ini gitu ya. Makanya kadang kalau misalnya aku sama Kak Stefani dapat apa namanya komenan gitu ya dari netizen-netizen yang kayak misalnya harganya mahal atau apa itu kayak, aduh mereka nggak tahu ya capeknya tuh seperti apa gitu. Mereka nggak tahu ya kayak effortnya tuh sebenarnya seperti apa gitu. Nah cuman di balik itu semua yaitu yang poin yang harus kita punya gitu. Kita harus punya mental yang kuat lah gitu. Kayak kalau misalnya teman-teman tahu di batch pertama kita itu kita banyak boncosnya gitu teman-teman. Boncos dalam arti apa? Karena kan kita namanya pertama kali gitu ya. Kita belum tahu apa-apa. Kita masih ngeraba-ngeraba lah gitu. Kita nggak tahu apa namanya cara perhitungannya tuh sebenarnya udah benar atau belum gitu. Nah, kita tuh ada boncosnya, ada ruginya juga gitu. Tapi dari situ ya kita nggak menyerah gitu loh. Kalau misalnya di saat itu aku mungkin nggak punya mental yang sekuat itu gitu ya, kayaknya mungkin aku bakal kayak, nggak ada untungnya ini buat apa aku lanjutin gitu. Tapi kan di sini yang namanya bisnis nggak ada yang namanya instan gitu ya teman-teman. Pasti kita harus build up dulu gitu dari susahnya dulu nanti kita akan nikmati hasilnya seperti apa gitu. Jadi ini pesan aku buat teman-teman gitu. Kalian harus punya mentality yang memang kuat dan tahan banting gitu. Karena di sana mungkin aja kita akan telat makan karena ngejar apa namanya ngejar nge-live sana sini, terus ngejar toko juga. Toko itu kan pasti ada jam operasionalnya gitu, jam buka dan jam tutupnya. Kita ngejar juga gitu. Jadi pasti banyak hal-hal yang kayak nggak sesuai sama yang kita mau gitu. Dan aku saranin buat teman-teman itu bersabar dan bertahan gitu. Percayalah gitu teman-teman kayak kalian tuh pasti akan menikmati hasilnya nanti gitu. Yang penting kuncinya itu kayak harus punya mentality yang memang kuat dan harus bertahan gitu. Karena teman-teman tahu semua effort yang udah dilakuin itu pasti akan terbayarkan gitu loh. Nah, yang terakhir, poin terakhir ini, komitmen. Ini salah satu yang paling penting juga menurut aku gitu ya, teman-teman. Berhubungan juga sama yang tadi yang aku udah sebutin gitu, mentality, komitmen. Kayak teman-teman kalau misalnya, oke, teman-teman nggak punya komitmen gitu ya, teman-teman ngejalanin kayak, ya yang tadi aku bilang lah, sekali batch pertama, batch kedua mungkin belum kelihatan hasilnya, atau misalnya hasilnya tuh nggak sebanding sama capeknya kalian gitu. Terus kayak teman-teman kayak ngerasa, aduh kayaknya eh, kurang works nih, kayaknya nggak worth it gitu ya. Nah itu yang harus teman-teman apa harus punya gitu komitmen, komitmen untuk apa banyak hal yang kita harus punya komitmennya gitu ya teman-teman. Kita harus upload konten terus, kita harus update sana sini, gitu. Jadi apa namanya banyak hal-hal yang memang kalian tuh nggak bisa hanya asal aja gitu loh kayak ya udahlah asal aja misalnya post konten gitu suka-suka hati lah hari ini post konten besok enggak nanti besoknya lagi iya gitu ya nggak bisa kayak gitu jadi kita harus punya komitmen juga komitmen apa ya untuk konten misalnya aku sama Kak Stefani juga ya kita punya eh, ya schedule lah gitu untuk konten nih apalagi misalnya mendekati hari-hari di mana kita mau flight gitu mau open batch baru gitu pasti kita akan kencangin di konten kita. Terus misalnya apa banyak 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 banget hal-hal yang mungkin hal-hal kecil bagi bagi kita gitu ya, tapi sebenarnya itu impactful banget buat kedepannya bisnis kita tuh seperti apa gitu. Nah, jadi 3 poin ini yang paling penting dan yang paling utama yang harus teman-teman punya dulu kalau misalnya teman-teman bertanya kayak bisa nggak sih aku jadi ke Justiper Kak gitu. Nah, terus kalau misalnya teman-teman tahu juga, aku tuh sama Kak Stefani dulu itu kita nggak berangkat langsung punya si Just Tip ini. Jadi kita itu dulu karena kita mungkin belum punya mental yang sekuat itu gitu ya. Ini mungkin tips juga buat teman-teman yang kalau misalnya teman-teman mungkin belum punya mental yang sekuat itu atau mungkin
teman-teman belum punya modal yang cukup lah gitu. Karena kan kita ketika kita flight, kita open batch itu kan kita butuh modal ya. Kita butuh modal dan lain sebagainya gitu. Nah kalau misalnya emang di hal-hal seperti itunya belum cukup, kalian bisa nih teman-teman memulai dari menjadi seorang Mohon maaf, Kak Levina suaranya hilang ya tiba-tiba. oh ternyata kayak gini ya. Oh ternyata kayak gini ya gitu. Jadi ini saran juga buat teman-teman kalau misalnya emang teman-teman mau coba nih kayak sebenarnya bisa nggak sih gue buat jalanin usaha terutama di bidang jasa seperti ini, perjasipan ini gitu. Teman-teman boleh gitu start jadi seorang reseller dulu gitu. Makanya kenapa aku sama Kak Stefani tuh kita juga open reseller gitu kan. Kenapa? Karena ya ini based on experience kita gitu, based on apa pengalaman kita gitu. Karena dulunya kita kayak gitu, jadi kita tuh mau gitu teman-teman yang mungkin pemula, yang mungkin banyak halangannya, yang mungkin masih kurang modal, masih terhambat dengan waktu dan lain sebagainya. Kalian tinggal join jadi reseller aja gitu. Kalau bisa jadi reseller kan barang yang kalian beli juga yang kalian jualin itu kan juga sama gitu kan barang-barang Bangkok. Cuman bedanya mungkin kalian hanya modal apa namanya nge-share foto, terus tawar-tawarin produk gitu. Jadi kalian nggak terjun langsung ke Bangkoknya gitu. Jadi sebenarnya menurut aku solusi utamanya banget kalau emang teman-teman mau ngecek nih, teman-teman mau tes ombak lah ya bahasanya gitu. Nah, kalian bisa untuk join jadi reseller dulu gitu, biar kalian tahu gambaran besarnya itu seperti apa gitu. Nah itu 3 poin utama gitu untuk yang kalian butuhkan lah gitu untuk menjadi seorang justifier gitu. Next, oke. Ini untuk how to start nanti akan dijelaskan lanjut oleh Kak Stefani. Untuk 2 poin berikutnya Kak Stefani akan jelaskan. Nanti kalau misalnya teman-teman yang punya banyak pertanyaan boleh disimpan dulu aja. Nanti kita akan tanya-tanya di akhir sesi aja gitu ya. Oke, kalau dari aku segitu dulu. Oke, Teman-teman thank you cara Levina. bisa implementasikan gitu ya. Oke, silakan. Ya, thank you Lev. Ya, benar ya teman-teman, aku mau simpulin lagi aja sama background kita. Memang kalau ditanya awal mulanya kayak gimana, berawal dari ya iseng-iseng aja gitu. Jadi jangan kalian meremehkan mimpi-mimpi kecil kalian yang benar kecil gitu ya. Ya kita lagi kayak makan biasa berdua terus kayak Lev, kayak kita buka just tip yuk gitu kan sekalian jalan-jalan. Jadi memang awalnya tuh berangkat just tip tuh fokusnya aku udah bilang sama Levina kayak Lev, kita jangan mikirin cuan dulu ya gitu. Kita bangun dulu, kita cari pengalaman dulu karena memang nomor satu kan pengalaman ya, kita harus tahu di sana itu seperti apa situasinya, harga-harga bajunya gimana kayak gitu. Dan ya alhasil malah jadinya berjodoh sama titip aja sis gitu sampai di batch sekarang gitu, batch 4 ya. Nah sekarang aku mau bahas poin ketiga, how to start. Jadi bagaimana kita memulainya gitu ya. Yang pertama choose platform ya. Jadi tetap kalian harus memilih platform mana yang mau kalian pakai untuk mempromosikan just tip kalian. Kalau aku pertama kali itu karena memang kita agak sedikit dadakan ya, kurang planning, jadi kita mulainya itu dari Instagram gitu. Dan followers Instagram kita aku masih ingat banget, kayaknya aku masih ada SS-nya, cuman aku lupa inputin di sini. Itu cuman di angka 100-an doang, dan itu bener-bener orang terdekat kita semuanya. Kayak keluarga, teman-teman gitu yang kita suruh buat follow gitu agak paksa ya, kayak follow dong gitu, tuh mau just tip nih gitu. Dan berkumpulnya cuma 100 orang gitu. Nah itu platform yang aku pakai, jadi Instagram dulu, TikTok sudah ada tapi aku belum mengerti bagaimana cara membangunnya. Terus setelah Instagram, kalau kita itu bikin grup ya, grup khusus para member-member yang nantinya mau melihat barang-barang jualan kita. Gitu. Nah, grup itu juga penting, grup WhatsApp gitu ya, atau Telegram itu penting banget karena
nggak semua orang itu melihat postingan kita di story gitu ya, karena kan mereka aktif di WhatsApp gitu. Kalau di WhatsApp kayak mungkin mereka lebih enak untuk melihatnya gitu. Nah itu kalau pengalaman dari kita untuk pemilihan platform yang kita pakai ya. Yang kedua, bangun strategi promosi. Nah ini yang paling penting gitu ya. Setelah kita udah ada platform, kita udah pilih platform mana, kita harus bangun strategi kita gitu ya. Kalau awal-awal itu strateginya pasti kalian nge-share-nya ke teman-teman dekat gitu ya, keluarga, bantu dong follow, bantu share juga dong gitu kan. Nah, itu promosi untuk pemula pasti. Nah untuk di TikTok ya, strategi promosi yang kita lakukan itu kita membuat konten. Nah ini sangat penting ya. Kalau aku boleh jujur, kalau kalian lihat member grup kita itu sekitar 1.000 orang lebih ya, 1.300-an mungkin, itu 90% kita bisa gapai itu dari konten TikTok. Nah, jadi TikTok tuh powerful banget, benar-benar ngasih kita dampak besar banget di just tip kita ini. Gitu. Nah, untuk membangun TikTok ya, konten gitu-gitu, itu ada banyak banget, dan kalian sebenarnya gak usah pusing-pusing ya, kan biasanya tuh pada pusing ya, bikin konten apa ya yang lagi viral, apa gue joget-joget aja ya. Nah itu gak usah kayak gitu teman-teman, jadi banyak banget konten-konten menarik, dan kalian tuh bisa PM ya, amati tiru modifikasi ya lewat Justiper lain, itu banyak banget Justiper yang udah terkenal, konten-konten yang menarik, kalian bisa amati tiru modifikasi ya, jangan cuma tiru doang, tapi kalian modifikasi yang membuat personal branding kalian. Nah, kalau kita pribadi, itu kita membangun strategi promosi kita di TikTok itu dengan cara kita lebih ke sharing ya, sharing mengenai toko viral apa yang lagi di Bangkok, terus kayak storytelling, kita lebih storytelling. Kalian boleh cek aja TikTok kita, terus kayak aku share pengalaman hal yang gak enak, yang enaknya aku share gitu. Jadi audience tuh ngerasanya tuh mungkin kalau ngeliatnya tuh kayak diceritain gitu ya, kayak mereka tertarik dan follow kita gitu, dan bisa join ke grup kita. Jadi penting banget kalian harus atur strategi promosi kalian gitu. Kalau kalian ngerasa kalian susah bikin konten ya, susah bikin sekalian nggak gugup lah kalau harus voice over gitu-gitu. Nah aku kasih tips and trick dan sedikit bocoran juga. Awal-awal TikTok kita itu viral ya lumayan lah ya, ya walaupun masih 7.000 gitu ya, doain 10.000 nantinya. Itu karena berawal aku juga yang nggak tahu mau bikin konten apa, karena aku lumayan agak apa ya, agak gugup juga lah untuk voice over, untuk tampil di kamera gitu ya. Alhasil aku cuma bikin konten slide foto doang. Teman-teman tahu kan TikTok sekarang tuh ada yang slide foto gitu. Nah ternyata lewat itu booming tuh sekitar berapa, 17.000 atau 20.000 sekarang ya, dan langsung join ke kita itu banyak banget orang-orangnya. Itu sehabis batch pertama. Nah itu sayang banget, aku baru ngelakuin itu setelah aku selesai di batch pertama, jadi ketinggalan gitu momennya, dan itu banyak banget. Jadi kayak aku mencoba untuk mengamati kenapa gitu, kayak konten yang slide foto ini bisa viral gitu. Kayak ternyata audiens itu memang suka hal-hal yang cepet ya, kita kan generasi Z ya, yang sukanya proses cepet aja, instan aja gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pemula bikin TikTok ya, ini aku lagi ngomongin account TikTok dulu ya, Instagramnya nanti dulu. Kalau misalkan kalian baru pemula, baru nol followersnya, terus kalian kayak a day in my life atau gimana gitu kan, itu kayaknya orang nggak akan nonton gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian bikin suatu hal yang simple aja, yang sekiranya nanti masuk di FYP orang itu akan tonton itu sampai habis gitu. Nah, buatlah konten yang simple aja, tapi meaningnya itu kuat gitu. Jadi orang tuh penasaran sama kamu, dan orang itu bisa mengenal kamu gitu. Itu tips and trick ya. Kalau misalkan kalian mau memulai TikTok ya. Kalau untuk Instagram, aku pribadi untuk Instagram aku kurang begitu agak paham ya, karena aku juga for sure di dua
platform ini, Instagram dan TikTok, aku nggak ada ads apapun. Jadi benar organik, aku buat konten gitu. Nah untuk sekarang Instagram aku udah lumayan nih, Instagram kita udah lumayan naik itu karena Reels juga gitu. Jadi video yang kita buat di TikTok kita masukkan juga di Reels kita dan puji Tuhannya lumayan naik dan berdampak juga ke just tip kita gitu. Jadi setelah kalian udah memilih platformnya, langsung buat strategi bagaimana kamu mau memviralkan account kamu kayak gitu. Nah, step ketiga yang pasti kalau kalian mau mulai itu harus menyiapkan modal ya. Modalnya mungkin teman-teman 200 orang ini yang bergabung ini kayaknya udah tahu lah ya modalnya itu gak kecil teman-teman. Aku kalau boleh share buka-bukaan ya, ini aku share aja untuk modal kalau kalian mau berangkat ke Bangkok sekaligus mau just tip ya. Itu pertama modal tiket pesawat. Ini kalian boleh juga ya, kalian kalkulasiin, kalian buka kalkulator sekarang nih, kalian hitung ya. Ini soalnya aku nggak masukin ke PowerPoint. Yang pertama modal pesawat. Modal pesawat satu orang aja itu pulang pergi kisaran 3 juta itu termurah ya. 3 juta misalkan 2 orang, kamu sama partner kamu kayak berdua 6 juta itu pulang pergi berdua ya. Terus setelah pesawat ada hotel ya, kalian kan pasti nginep di hotel ya kan, nggak mungkin kalian nggak ada tempat tinggal di sana. Nah hotel aja itu termurahnya itu kisaran di 350 lah mungkin masih ada ya. Nah coba kalau kalian stay-nya 7 hari di sana, kali aja tuh sama 350 berapa. Terus makan di sana ya itu harus dihitung, makan, terus transportasi di sana. Dan yang terakhir adalah modal yang kalian bawa untuk belanjain barang-barang customer gitu. Karena kan nggak semua, walaupun memang mungkin nanti sistem kalian membuatnya, oh kak aku mau full payment semua customer aku nggak mau ada DP. Kalau di aku kan bisa DP ya, belanja per itemnya DP-nya 50%. Misalkan kak aku full payment kok, jadi aku nggak usah bawa banyak-banyak gitu kan. Tapi kalau di toko-toko Bangkok itu nggak bisa tuh yang namanya kayak pakai card gitu kan, kecuali kalau kalian beli di mall ya bisa ada cardnya, ada mesinnya. Kalau di toko-toko kan harus cash gitu, jadi mau nggak mau kalian harus membawa gitu, uang ya minimal bisa di angka puluhan juga gitu. Nah kalian bisa kalkulasiinnya kira-kira berapa modal awal yang harus kalian punya kalau kalian mau mau jadi just tipper gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini sudah paham ya. Kita lanjut lagi ke slide terakhir nih, slide yang banyak ditanyain mengenai profit. Ya, kok bisa sih para just tip kok modalnya gede, kok bisa cuan sih sekali nge-batch gitu kan. Nah, ini juga pertanyaan kita berdua juga, kayak kok bisa ya sih, ya ini bisa gini. Oke, jadi aku mau kasih bocoran tipis-tipis ya teman-teman. Sebelum kita ngomongin tentang keuntungan, ya, aku mau kasih tahu dulu nih hal-hal kecil yang bisa bikin kalian boncos. Ya, ini berdasarkan pengalaman aku dan banyak justifier lainnya yang melakukan hal yang sama. Jadi kalian harus perhatiin dulu hal ini, catat kalau bisa supaya kalian bisa untung justifnya. Oke, hal-hal yang bisa bikin boncos itu yang pertama salah kasih harga, ya. Jadi biasanya itu kalian salah kasih harga karena kalian kurangnya penambahan biaya kargo. Nah, aku kasih contoh, misalkan harga modal baju A 200.000. Nah, kalian gak mikirin nih, kan namanya kita itu dari Bangkok ke Jakarta memakai kargo ya. Nah, itu kan biasanya itu kargonya 1 kilo 100.000 ya, itu termurah. Bahkan ada yang 120. Nah, itu kalian harus pikirin ya, harus ada penambahan biaya di baju itu, kargonya tuh berapa gitu ya. Nah, biasanya kesalahan justiper pemula dan yang pernah kita rasain juga itu adalah kita nggak tambahin biaya kargo ya. Jadi misalkan harga bajunya 200.000 terus kayak naikin lagi 100.000 udah untung banget tuh satu baju 100.000 gitu kan. Misalkan kalian langsung jualnya 300.000 gitu. Nah setelah kalian packing, nanti kalian mau balik, kalian mau taruh kargo, ternyata satu baju aja itu beratnya misalkan 1 kilo, 800 gram lah misalkan. Yang dimana udah 100.000. Jadi yang kalian pikir 100.000 itu cuan kalian,
tapi malah 100.000 itu dialihkan untuk kargo. Jadi kalian tuh istilahnya ngejastip sambil sedekah gitu ya. Jadi kalian gak dapat apa-apa kayak gitu. Nah, itu kesalahan yang paling banyak banget justiper pemula alamin gitu. Jadi pertama kalinya kalian tuh kalau misalkan mau ngejustip ya, kalian ngeliat barangnya, kalian harus timbang dulu ya. Apapun itu, sekecil apapun itu, kalian harus timbang, harus make sure itu beratnya berapa. Karena kita itu ada bayar kargo nantinya. Ya, gimana caranya misalkan baju A 200.000 ditimbang misalkan dia setengah kilo 500 gram gitu ya. Berarti kita harus, kalau misalkan 1 kilonya itu 100.000 untuk kargonya, berarti kita harus tambahin 50.000 ke si modal baju. Ya, berarti 200 tambah 50, berarti harga modal bajunya bukan 200 lagi, tapi 250 gitu. Nantinya baru tuh kalian mikirin fee justice kalian mau berapa. Tenaga kalian, waktu kalian, usaha kalian mau dibayar berapa sih per bajunya atau per produknya gitu ya. Nah itu kesalahan pertama yang bikin boncos. Yang kedua, terlalu banyak menerima requestan atau permintaan dari customer. Nah ini biasanya dialamin sama pemula juga gitu ya, karena nggak ada customer nih, kayak udahlah gue tanya-tanya semua orang aja mau nitip apa, mau request barang apa gitu ya. Alhasil semuanya diterima tuh, misalkan Kak aku mau titip gentlewoman nih, lagi viral kan, mau titip gentlewoman nih gitu kan. Nah teman-teman kalau tahu dari pusat Bangkok Pratunami itu ke gentlewoman itu kalau jalan kaki ya itu mungkin 2 kilo ada kali ya. Dan itu kan kita nggak mungkin naik tuk-tuk atau naik Grab karena kan kita menghemat budget kan, kita harus jalan. Kita kan kalian udah sampai di sana nih kan, kalian kasih tahu nih teman atau keluarga kalian yang menitip gitu ya, ini harganya segini nih ada. Nah bisa jadi dia akan responnya nggak jadi deh, mahal gitu. Jadinya dia nggak jadi, kalian udah capek-capek ke sono, ngeluarin waktu tenaga, kalian udah keringetan ya, bayangin ya, tapi nggak jadi gitu ya. Nah, itu kan nyesek banget ya, kalian udah rugi waktu, rugi tenaga. Jadi aku nggak bilang kalau kalian nggak boleh open request, nggak juga, karena aku tahu banget untuk pemula pasti untuk dapetin orderan, kalau emang belum banyak customer itu pasti kayak ya open request gitu, mau request apa gitu, barang apa gitu. Tapi harus make sure juga sama si customernya ini gitu loh. Kayak tapi bener ya, atau maksudnya gimana, atau mungkin ya kalian punya taktik apa gitu yang bikin kalian tuh nantinya nggak di PHP-in gitu. Nah itu yang kedua yang bikin boncos. Yang ketiga, nggak set target atau terlalu cepat puas. Udahlah yang penting ada yang beli gitu kan. Oh ada yang beli 10 pieces, 20 pieces nih, lumayan. Ternyata setelah dihitung-hitung nggak balik modal gitu, karena tidak pasang target gitu. Kita tuh harus jadi justiper itu harus banget teman-teman, kamu harus hitung modal dan harus nantinya hitung target penjualan kamu berapa. Misalkan satu hari kamu harus menghasilkan 40 pieces atau 50 pieces baju gitu, itu harus banget set targetnya. Nah untuk gimana cara set targetnya, aku akan jelasin di perhitungannya. Nah ini aku mau ajak teman-teman untuk menghitung ya, kalau kalkulator aja atau enggak teman-teman catat juga, boleh di memo ya, karena ini cukup penting. Jadi yang terakhir ini aku mau membagikan cara menentukan harga ala justiper ya. Ini banyak sekali yang ditanya-tanya, bahkan orang terdekat kita pun terkadang kita suka nggak kasih tahu karena sensitif. Tapi buat teman-teman, aku mau sharing supaya teman-teman nantinya bisa jadi next justiper yang sukses ya. Oke. Sebenarnya kayak tadi ya, untuk menentukan harga jual, yaitu modal baju ya, ditambah biaya kargo yang kayak tadi aku jelasin, biaya kargo per bajunya atau per produknya berapa. Misalkan 200 gram, berarti 200 gram kamu tinggal bagi aja kayak berarti kisaran berapa, 25.000, 30.000 gitu kali ya. Modal baju plus biaya kargo plus fee justip gitu ya. Fee justip kamu mau berapa, kamu mau biayain tenaga kamu tuh berapa value-nya gitu ya. Kalau misalkan kamu berdua, nah itu berarti kan harus koordinasiin, maksudnya harus diskusiin dulu ya sama teman kamu gitu. Gimana, kayak kalau misalkan 50.000 gimana gitu. Nah, aku kasih contohnya misalkan fee jasipnya 50.000.
ya. Contoh modal baju 200.000 ya, biaya kargonya 50.000 misalkan karena 500 gram. Terus sama fee jastipnya mau 50.000 aja deh Kak untuk pemula biar murah. Oke. Berarti harga jual kamu 300.000 ya. Misalkan banget nih ya, modal keseluruhan yang kamu keluarin untuk jastip kamu mulai dari pesawat, hotel, makan, transportasi itu 15 juta. 15 juta ya. Jadi cara set targetnya gimana? Ya, gampang. Jadi 15 juta itu yang menjadi patokan nilai target omset kamu. Ya, berarti omset bersih kamu harus 15 juta supaya tutup modalnya dulu. Oke? Berarti 15 juta dibagi dengan fee jastip kamu 50.000. Ya. Dapat tuh ya kan 300 pieces. Nah, berarti kamu harus menghasilkan 300 pieces dalam sekali batch. Dan itu baru balik modal. Gitu. Kalau misalkan mau ada dapat cuan, berarti kamu menghasilkan lebih kuantitinya. Ya, tapi kalau misalkan aku mau turunin kuantitinya, gitu. Gimana caranya? Oh ya, berarti kamu tinggal naikin fee jastip kamu aja. Misalkan awal 50.000, kamu naikin jadi 100.000. Cuman kamu juga harus research market juga gitu. Kira-kira orang-orang tuh jualnya berapa gitu. Jadi jangan terlalu kemahalan, jangan terlalu kemurahan ya, yang masih make sense aja gitu. Karena customer tuh nggak selamanya tidak mengerti tentang Bangkok ya. Ada yang memang udah paham betul, sampai udah tahu harganya gitu ya, bahkan di compare gitu ya. Jadi realistis aja lah, jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah kayak gitu ya. Itu aja sih dari aku ya teman-teman ya. Aku rasa udah cukup dan sudah jelas. Nantinya kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh saat sesi open question. Mungkin next slide terakhir ada, masih ada? Slide terakhir masih ada? Oke, thank you teman-teman semuanya. Oh ya, di hari ini bertepatan banget kita langsung open just tip ya dari tanggal 23 sampai tanggal 9. Tadi Kak Levina udah infoin juga mengenai reseller gimana. Jadi kita open reseller, baru banget sih kita buka open reseller karena kita merasa bahwa banyak banget teman-teman yang mau menjual barang-barang Bangkok ya, tapi terhalang dana, nggak ada modal atau nggak ada waktu gitu ya. Jadi kita adain grup reseller, kita share nantinya barang-barang mulai dari fashion, skincare, make up, makanan semuanya di grup reseller ini supaya kalian bisa share ya. Kalau misalkan teman-teman tertarik nantinya boleh ke Instagram atau kita aja. Itu ya teman-teman ya. Oke, segitu aja. Thank you teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan dan sudah meluangkan waktunya. Aku kembalikan kepada operator. Galuh. Baik. Terima kasih Kak Tina dan Kak Stefani. Sama-sama. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya. Silahkan ditanyakan. Tadi kayaknya saya lihat tadi ada yang udah angkat tangan tadi, siapa ya? Silahkan teman-teman. Ini BTW Kak Levina sama Kak Stefani lagi di Bangkok atau di Jakarta ini Kak? Untuk sekarang masih di Lagi di Jakarta Bangkok nih. ya? Enggak, masih di Jakarta, Oh, nanti masih di flightnya jam 2. Oh, oke. Safe flight ya Kak Iya. nanti. Terima kasih. Ini ada pertanyaan Kak, ternyata di chat. Saya bacakan ya. Apa tuh Dari ya? Kod Runada, izin bertanya Kak, untuk momen paling boncosnya kayak gimana? Lalu solusinya apa biar tidak boncos lagi? Terima kasih. Silahkan Oke. jawab mau Kak Stefani atau Kak Lana? Aku dulu kali ya. Oke. Boleh, silakan. Hal yang paling bikin boncos banget ya, itu yang aku udah share tadi mengenai salah kasih harga. Karena itu benar-benar simple sebenarnya, tapi kalau misalkan kalian nggak ngerti dan kelewat satu hal aja itu bikin boncos banget ya. Salah kasih harga, salah timbang barang gitu ya. Yang misalkan barangnya itu satu set, misalkan bajunya udah 1 kilo, tapi kita cuma naikin
100.000 misalkan gitu kan. Nah itu kan boncos banget gitu. Misalkan itu satu satu barang loh. Kalau misalkan kita ada orderannya 200 pieces dan itu kasusnya sama semua, ya kan berarti kan kita sedekah teman-teman ya, kita nggak ada jual sama sekali gitu. Nah itu pertama yang boncos. Yang kedua, kalau aku rasain itu juga yang tadi open request, permintaan yang nggak pasti, jadinya di PHP-in sama customer gitu ya. Nah untuk solusinya gimana? Solusinya ya tadi kita harus lebih aware lagi ya sama harga, pasti lebih sama harga sih ya. Supaya kita nggak salah kasih harga nantinya. Terus di make sure juga kita pilih kargo yang terbaik gitu. Karena banyak kargo pun juga yang main-main curang, misalkan kayak yang awalnya balan kita cuma 100 kilo ditambah-tambahin gitu. Itu ada juga ya oknum yang kayak gitu. Seperti itu sih. Barangkali Kak Levina mau menambahkan atau sudah cukup? Dari aku sama sih kurang lebih di momen itu ya, karena kalau misalnya teman-teman harus perhatikannya itu benar-benar dari awal gitu. Karena ketika kita udah terlanjur kasih harga, terus pas di baru sadar kalau mungkin kita revisi harga gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar make sure itu dari awal. Jadi kalau misalnya emang kalau misalnya kayak aku sama Kak Stefani itu mungkin karena kita udah beberapa kali, jadi kita tuh sudah bisa memperkirakan gitu. Oh berat segini tuh kira-kira berapa gram gitu. Tapi kalau misalnya emang teman-teman pemula yang masih kurang paham, aku saranin untuk bawa timbangan gitu. Jadi biar lebih sesuai aja sama barangnya gitu. Paling gitu sih dari aku. Oke, baik kakak-kakak. Ini ada yang mau bertanya juga, ini sudah mengangkat tangan, silakan teman-teman. Ya, Erna, atas nama Erna, ya. silakan. Ya, Ya, Kak, ini saya mau tanya, apakah just tip itu memang kita harus berangkat sendiri ke sana, ataukah kita bisa gabung gitu, misalnya dengan kakak-kakak yang memang berangkat ke sana, kemudian kita numpang gitu, kita numpang belanja, misalnya kita sudah, kakak kan udah punya Instagram ya, atau kakak mau berangkat tanggal berapa begitu, kemudian saya share ke komunitas saya, kemudian ada titipan gitu, kemudian saya share titipannya itu ke kakak yang memang berangkat ke sana. Apakah bisa seperti itu kita jadi ada komunitas tersendiri tentang kita eh, pengusaha just tip misalnya, sehingga kita tidak harus berangkat sendiri ke sana. Jadi kita nitipnya ke kakak sehingga aturan mainnya bagaimana supaya kita bisa menyampaikan harga harga ke pembeli itu berapa gitu. Itu pertanyaan saya. Oke, mungkin buat ini aku bantu jawab ya. Hmm. Oke, eh ini yang mungkin banyak orang juga mempertanyakan ini gitu ya. Nah, ini yang kita kasih solusi gitu untuk kalian, kita open reseller gitu ya. Mungkin Hmm. ya nggak cuman kita gitu, pasti beberapa justiper juga melakukan hal yang sama gitu. Kita open reseller di mana kalau misalnya kalian bingung reseller itu seperti apa, alurnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, nanti kan kita di setiap harinya kita akan nge-share foto-foto dan video-video setiap produknya itu di grup kita gitu ya. Cuman gini teman-teman, karena di batch awal-awal itu kita memberikan itu secara free, dalam arti kita nggak pakai watermark, kita nggak ada logonya kitanya gitu. Jadi teman-teman itu ada menyalahgunakan foto dari kita gitu. Jadi itu sebenarnya foto-foto kita dipakai di tempat lain gitu. Nah, untuk karena masalah-masalah itu dan sebenarnya terjadinya nggak cuma satu dua kali gitu ya, dan lumayan sering lah gitu. Jadi di batch kita mulai di batch ketiga kemarin, jadi kita punya satu grup khusus untuk reseller di mana di grup itu kita akan share video dan foto mentahnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung kayak bedanya apakah grup reseller sama grup besar, perbedaannya di situ gitu. Kalau misalnya di grup besar kita akan share foto dan videonya itu akan ada watermark logo kita gitu.
Tapi kalau misalnya untuk di grup reseller sendiri itu benar-benar kalian bisa pakai itu foto untuk jualan juga gitu. Jadi teman-teman kalian menghemat biaya tiket, biaya hotel, biaya makan di sana juga gitu. Capeknya kalian juga itu kalian bisa simpan gitu. Jadi kalian tinggal modal share-share aja gitu. Di platform yang kalian pilih. Gitu sih paling kalau dari aku ya. Baik, Ibu Erna, apakah sudah puas dengan jawabannya Kak Ya, Levina? sudah. Baik, terima kasih Kak Levina. Ini ada banyak sekali yang bertanya Kak ya. Saya bacakan di kolom chat. Ada dari IIL. Kak, gimana cara meyakinkan para customer agar percaya kalau Just Tip ini benar-benar amanah? Terima kasih. Silakan dijawab. Aku bantu jawab ya. Boleh, boleh. Untuk membuat customer percaya, apalagi pemula gitu ya, kebanyakan itu memakai sistem DP gitu. Ya, jadi dan kalau bisa memang kalau kalian bikin konten itu kalian tunjukin aja muka kalian gitu. Maksudnya biar customer percaya. Jadi harus kalian itu juga harus istilahnya nge-skill juga lah kayak gitu kalian kayak makanya kalau aku juga di TikTok aku juga kayak skill kayak biodata kita berdua biar kita juga dikenal biar bisa percaya. Pertama personal branding, kedua menurut aku bisa kalian pakai sistem DP 50%. Ya. Jangan sampai kalian nggak menerima DP sama sekali ya, karena nantinya kalian bisa di PHP customer dan itu banyak banget yang terjadi ya, customer active and running. Jadi DP aja itu 50%. Kalau misalkan DP 50% itu at least kalian udah pegang, maksudnya itu udah nutupin modal sebarang ini. Ya, jadi kalian nggak rugi-rugi banget. Nah, kalau memang masih nggak percaya juga ya udah itu berarti bukan rezeki ya masih banyak orang-orang yang memang nggak serempong itu ya karena memang kalau misalkan kita mau semua keinginan customer itu nggak akan mudahnya jadi kita pun juga harus punya sistem yang tegas kayak misalkan customer mau jangan segitu lah mahal gitu ya kan banyak yang begitu atau nggak harus pakai DP lah kan baru mulai saya takut gitu gitu kalian pun juga harus bisa tegas kayak oh nggak bisa kak sorry karena ini udah sistem kita kalau misalnya memang nggak percaya ya nggak apa-apa percaya kalau rezeki itu udah ada yang ngatur ya karena kita udah ngerasain banget hal-hal kayak gitu aku selalu nerapin kalau customer memang raja kita pun juga harus uh, tegas gitu kita pun juga harus bisa sistem yang bagus supaya kita juga bisa percaya kalau misalkan kita bisa di atur-atur customer atur-atur pelanggan gitu ya nah itu bahaya ya kita nantinya juga kita bisnis kita nggak akan running baik segitu aja mungkin dari aku. Baik, ada lagi ini dari untuk Alevina, apakah ada tambahan barangkali atau sudah? Cukup dari aku cukup sudah. Oke, ini ada lagi di chat kolom chat semangat dari Bu Kusnul semangat usaha Just Tip-nya sampai sudah sampai sini Kak, boleh di-share link grup WA-nya Kak, gitu. Iya, silahkan mungkin ada grup WA-nya nanti minta tolong di-share begitu barangkali ada Boleh teman-teman peserta yang mau. aku share di kolom chat. Oke, oke. Dari siapa lagi nih? Octavia Budiarti. Izin bertanya Kak, kan dalam Just Tip kan toko baju di Bangko banyak ya Kak. Terus apa ini? Kakak pilih toko yang Kakak Just Tipin gimana Kak? Soalnya kan kadang beda toko, beda harga, plus kualitas. Apakah Kakak datangin satu-satu atau gimana Kak? Terima kasih. Silakan dijawab Kakak-kakak. Oke, aku bantu jawab ya. Boleh. Gini sih teman-teman kan memang segitu banyaknya gitu ya dan gak cuma satu tempat gitu kayak pasarnya mereka aja ada banyak banget gitu ada morning market, ada night market, belum di tempat-tempat lain itu sangat banyak banget. Kalau misalnya kalian datangin itu satu persatu tuh kayak agak nggak memungkinkan gitu. Tapi balik lagi ke kalian harus tahu nih market kalian gitu. Oke, mungkin di batch pertama itu trial error kita. Sama kita juga berdua di batch pertama itu mungkin kita masih random lah gitu ya.
masih campuran, ada yang model kayak gini, model kayak gini gitu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, kalian akan bisa ngelihat target market kalian tuh sebenarnya seperti apa gitu. Kayak pasti akan kelihatan kan, kayak barang-barang yang paling banyak terjual nih apa gitu. Model seperti apa dan yang mana nih yang disukai sama customer kita gitu. Nah, itu nanti akan dengan sendirinya ke filter teman-teman. Jadi teman-teman juga harus peka gitu ya. Harus peka, harus analisis juga setiap batch. Misalnya satu batch ini selesai, kalian analisis apa sih yang menjadi kendala, apa yang menjadi kita bisa improve ke depannya. Gitu. Jadi nanti secara nggak langsung kalian bisa memfilter sendiri teman-teman. Oh yang kayak gini loh yang disukain. Market kita tuh lebih ke sini gitu. Karena ya itu nggak bisa semua kita kunjungin. Jadi kita harus tahu marketnya itu apakah baju-baju panjang, apakah baju-baju anak muda atau gimana itu kan banyak gitu ya. Jadi kita harus tahu sendiri sebenarnya market kita tuh kemana. Itu sih paling. Baik. Kak Stefani ada tambahan mungkin? Ya. Kalau misalnya berarti harus datangin satu-satu gitu ya untuk TKP yang paling cepat. Menurut aku itu mau nggak mau tapi kayaknya harus safety gitu ya. Jadi memang harus kita cari tahu. Jadi memang makanya kenapa aku membagikan kali di situ saya datang ke kantor itu kita bilang jangan dikirim jualan dulu, kita lihat sikon, lihat supplier mana yang memang ambil barang-barangnya kayak gitu ya. Jadi memang kita harus cek pasarnya dulu seperti apa. Dan memang kalau misalkan kalian juga spesifik juga nih ya mau ke toko mana gitu, kalian mesti banget deh ini misalkan. Nah itu kalian juga bisa cari di TikTok sekarang ya, di konten itu juga banyak. Nah toko-toko mana sih yang lagi hype banget di Bangkok, yang Bangkok tuh sering banget datengin gitu ya, itu banyak banget kalau kalian mau search ya. Dan kalian bikin aja listnya gitu untuk alamatnya di mana. Itu biasanya juga yang tipe lain untuk kalau ilmu ya, bisa kita tahu di Bangkok juga beberapa konten juga ada kayak tahu alamat toko ini di mana. Itu ono webinar loh. Seperti itu ya. Cukup. Oke, baik Kakak. Terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan dari Selena Odela Kogoya. Izin bertanya Kak, kalau Open Just Tip dan itu dari Papua, hitungannya worth it nggak sih Kak? Mengingat kembali mahalnya transportasi, mana ini? Transportasi dari Papua sendiri ke Jakarta atau ke Bangkoknya. Dan yang kedua, belajar dari pengalaman, adakah yang Open Just Tip pelanggannya banyak? Dan yang kedua, belajar dari pengalaman, adakah yang Open Just Tip pelanggannya banyak? Sering banget ke Bangkok juga buat Open Just Tip, ternyata mana ini? Bentar. Ternyata mana sih? Ternyata kemarin ketangkep gara-gara melakukan penipuan sampai 5M. Dalam kasus ini gimana nih Kak untuk cara yakinin customer kalau kita benar-benar amanah? Jadi udah agak relate sama yang tadi ya. Silakan kakak-kakak. Coba mau jawab duluan. Oke, aku berarti ya. Kalau kakak lokasinya di Papua, memang kalau untuk kargo itu untuk di Indonesia itu pasti dia akan gudangnya itu pasti akan di Jakarta. Nah, ini dari Jakarta tempat kakaknya lagi itu biasanya pakai ekspedisi lagi. Nah, itu udah biasanya udah ada kenalan sih ya, atau kakaknya mungkin ada tahu ekspedisi. Nah, memang untuk harganya tidak bisa semurah itu karena kan kalian harus tambah lagi nih dari kargo, kalian bayar kargo, terus kalian bayar lagi nih ekspedisi dari Jakarta ke Papuanya. Dan memang kalau Papua setahu aku memang cukup lumayan ya, karena dulu aku punya customer ada juga yang di Papua, jadi aku lumayan tahu. Tapi kalau untuk ekspedisi aku lupa namanya apa, kalian bisa search itu banyak banget, dan kalian bisa suruh orang kargo juga buat ekspedisi. Nah paling, tetapi kalau misalkan ditanya bisa apa enggaknya, tetap bisa sih. Malah kalau ini
tergantung sudut pandang ya. Orang bilang mungkin pandangannya kayaknya kalau misalkan aku open di Papua nggak bisa deh, karena kan nanti barangnya mahal. Tapi kalau dari perspektif aku lainnya, karena orang pada mikir kayak gitu, ya karena mikirnya mahal, berarti itu peluang buat kalian, kalian bisa jadi orang yang pertama, mungkin yang awal-awal yang memang mencetuskan Justip di Papua. Karena memang aku juga jarang banget nih melihat teman-teman Papua yang jadi Justiper. Paling ya Bandung atau di Lampung gitu ya, karena kalau Lampung sih murah sih. Nah, kalau Papua emang jarang, nah ini bisa jadi kesempatan peluang buat kalian. Jadi jangan takut, coba dulu aja. Kalian tapi harus search dulu ya, jangan langsung aja search juga kayak tadi tentang kayak aku dan kamu ini berapa dari Jakarta yang kita mungkin masuk dulu masih ada terus aktiviti lagi nyambung lagi gitu ya dari Jakarta ke Jakarta itu berapa. Tapi kalian kalau pastiin itu kira-kira berarti biaya si harga ini berapa. Menurut aku kalau misalkan demand-nya lumayan bisa kok, jadi kayak nggak ada yang nggak mungkin. Terus kalau tadi yang masalah apa 5M itu tadi suara kampanye itu 5M itu maksudnya penipuan dari Justip ke customer. Baik. Yang tadi 5M itu maksudnya penipuannya seperti apa? Oh, oke. Yang 5M tadi, yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi ya. Jadi yang kedua belajar dari pengalaman, ada cutting yang open Justip pelanggannya banyak. Sering banget ke Bangkok juga buat open Justip, ternyata kemarin ketangkep gara-gara melakukan penipuan sampai 5M. Dalam kasus ini gimana nih Kak untuk cara yakinin customer kalau kita benar-benar amanah? Nah, Gitu. kita harus tahu dulu sih ya 5M itu dia nipunya tuh gimana ya, karena pasti di luar dari barang-barang ya, karena kalau misalkan barang customernya itu udah kayak supplier ya, misalnya kayak ada sedikit gak make sense. Misalnya kalau misalkan kita harus tahu dulu intinya 5M ini dia nipunya tuh di gimana, apakah dia nipunya itu secara barang, dia nipu misalnya kayak customer belanja bisa 5M terus dia kayak kabur gitu aja, atau gimana bentuknya, itu harus dicari tahu dulu ya. Tapi kalau menurutku kalau misalkan perihal misalkan customer ini belanja sebesar 5M terus di kabur itu itu kayaknya ada sedikit gak make sense. Kalau misalkan emang customer beli 5M kenapa dia nggak berangkat melakukannya sendiri gitu kan, kalau emang dia mau nyetok. Jadi harus tahu dulu sih itu penipuannya di mana. Tapi balik lagi kalau misalkan kalian mau percaya yang tadi aku bilang bangun personal branding ya, bangun personal branding nggak mungkin ketika kalian udah memperkenalkan diri kalian sistem kalian memang udah tahu SOP-nya gimana gitu ya, nggak mungkin sih kalau menurut aku kayak customer kayak ibu atau kayak harus kayak gitu. Mereka bisa itu menurut pengawasan segitu aja. Baik, terima kasih Kak Stefani. Ini ada lagi pertanyaan dari Muhammad Ali Yusuf. Izin bertanya Kak, usaha Justip Kakak ini kan udah sampai tingkat internasional ya. Nah, untuk memasukkan barang ke dalam negeri juga pasti ada izinnya. Itu gimana Kak? Cukai mungkin ya? Atau iya, kayaknya cukainya mungkin. Oke, Jawab, aku Kak jawab Stefani ya. atau Kak Vina? Aku bantu jawab. Jadi teman-teman kan kita tuh kalau misal apa namanya Justip, kita tuh nggak ada barang-barang tuh semua full kargo pasti. Nggak ada yang kita hand carry gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita teman-teman hand carry itu akan terkena biaya cukai gitu ya. Cuman ketika kita pakai kargo, makanya kenapa teman-teman suka mungkin kaget gitu, kok kargo harganya mahal banget ya, karena itu teman-teman. Segala bea cukai itu udah diatur dengan kargonya gitu. Jadi kita udah terima bersih aja. Makanya kalau misalnya teman-teman tuh jangan kaget kenapa kargo tuh kok bisa semahal itu gitu ya. Bahkan kayak kadang harga baju sama harga kargonya itu bisa setara misalnya. Ya itu karena itu teman-teman. Karena memang pihak kargonya itu dia mengurusi juga
untuk bea cukainya. Jadi ketika nanti barang sampai di sini kita udah terima beres aja gitu. Tinggal pengiriman ke alamat kita, udah gitu nggak ada biaya yang lain-lain gitu. Jadi dari pihak kargo mungkin sudah punya perhitungan sendiri gitu ya untuk bea cukai dan lain sebagainya gitu sih. Baik, ini ada next pertanyaan juga dari Muhammad Rafli Ramadan. Mohon izin bertanya, apa saja pengalaman menjadi justiper ketika mendapatkan kendala di lapangan? Kemungkinan besarnya adanya penipuan. Bagaimana mengantisipasi troubleshooting tersebut? Terima kasih. Kak Stefani atau Kak Kendala Lesti? ya? Aku aja. Ya, Ini ya, kendala kalau ada ya? kendala. Kendala. Ya, Oke. ya, Oh, kendala di oke, lapangan. kalau kendala ya, kendala di lapangan itu makanya sebenarnya jadi tuh memang perlu ya, tapi mostly itu pengalaman terjelas di lapangan banyak banget mengenai manajemen waktunya gitu kan. Berarti kan kita tuh harus membagi kayak waktu untuk live gitu kan, terus waktu untuk ambil orderan gimana betul menjelang akan post PO ya. Itu kan lumayan hektik tuh, kayak kita harus make sure semua barang-barang kita itu komplit semua. Terus belum lagi misalkan kendalanya hujan, misalkan dari pagi hujan, nah itu kan berarti kan udah menyita waktu kita ya, karena kayak kalau setiap hari bisa kita lebih produktif dan sholat, kita bisa menghibur, kita susah gitu karena juga kebanyakan uh, barang-barangnya juga kayak dimasukin di mana hujan. Yang kedua, terus kendalanya selain itu apa ya, mungkin capek sih ya. Ini capek banget gitu ya, kayak harus menjaga stamina untuk lagi kalau misalkan mungkin ada hari-hari di mana yang sepi, nah itu respon hatinya harus seperti apa gitu. Nah itu kalau mungkin udah di lapangan ya, cuman kalau kayak kendala yang kayak ada penipuan di sananya, tujuannya sih aku nggak pernah mengalami, tapi memang banyak di belakang tuh banyak orang scam dari orang luar, tapi kalau dari orang lokalnya ya scam yang kemudian itu berhati-hatinya kalau di mana aku sebenarnya itu jangan care banget gitu ya kalau lain gitu ya mengeluarkan kalian gimana, jadi kalau sekedar itu sih kalau dari Iya, Kang. mungkin dari Baik, mungkin dari Kak Levina mungkin ada tambahan? Oke, paling kalau aku diri aku ya aku tambahin sedikit gitu ya. Mungkin untuk menghindari kayak barang yang datang di customer misalnya nggak sesuai gitu sama ekspektasinya gitu ya. Aku ini sih teman-teman, kita sebagai yang jualan gitu ya, kita kan pasti akan live, kita akan review gitu ya. Nah, itu tuh teman-teman harus udah ngerasain sendiri gitu. Jadi gimana caranya kita tuh nge-review tapi misalnya kita belum pernah coba atau misalnya kita belum pernah pakai gitu. Jadi akan lebih relate ketika kita sendiri sudah menggunakan, kita sendiri tuh udah pakai loh, kita udah. Jadi review yang keluar dari kita itu tuh sesuai dengan experience yang kita dapetin gitu. Jadi makanya teman-teman kalau misalnya aku boleh saran gitu ya, ya kita review tuh pasti reviewnya harus jujur lah gitu. Percuma kalau misalnya kita review dimanis-manisin, dibagus-bagusin, tapi nanti ketika barangnya nyampe di customer itu akan membuat kecewa gitu kan percuma gitu. Jadi lebih baik kita ngomong apa adanya. Kalau aku sama Stefani pun seperti itu gitu ya. Bahkan kita banyak barang-barang yang mungkin sekiranya kita ngeliat, oh ini barang-barangnya tuh kayaknya viral nih, banyak banyak yang nanyain gitu ya. Nah, kita pasti akan coba dulu gitu. Kita akan trial dulu di kitanya. Jadi kita tuh bisa kasih tahu yang sesuai dengan apa yang kita rasain gitu. Misalnya kalau baju bahannya seperti apa, misalnya bahannya adem atau panas, nah itu kita akan bilang ke customer. Sekalipun bahannya misalnya panas ya kita akan bilang gitu kayak mungkin bahannya ini agak sedikit nggak nyerap keringat atau misalnya agak panas tapi cuttingannya bagus misalnya di kita kayak gitu-gitu kan kita bisa kasih review itu ketika kita udah ngalamin dulu gitu. Jadi itu sih
kalau tambahan dari aku gitu. Baik, sudah sangat jelas ya. Ini ada share link WA ya, Kak ya, dari Kak Stefani. Ini silakan buat teman-teman yang mau join. Tapi tadi saya lihat udah banyak yang join ternyata. Udah ada 100 lebih kayaknya Kak yang join ya. Bahkan mungkin Ya, thank hampir you 200 teman-teman. gitu ya. Iya, terima kasih peserta. Ini animo peserta Thank sungguh luar you biasa teman-teman. ini. Nah, sangat tertarik dengan tema ini. Kemudian ada lagi nih Kak yang mau tanya, Muhammad Aziz Rohman, bagaimanakah tips dari kakak sekalian saat menjalankan usaha just tip ini agar tidak ada masalah dengan pihak imigrasi atau bea cukai? Misalnya saat membawa barang masuk ke dalam negeri. Terima kasih. Oh, tadi udah jawab, tapi silakan dijawab lagi ya Kak. Aku bantu jawab ya. Eh, Ya, Pertama, untuk yang teman-teman nggak boleh bohong-bohongin. Jadi kalau saat pajak, ya kalau memang kalian nggak mau ya pajak yang kayak gitu, dia takut misalkan di benar-benar takut malah pajaknya melebihi dari kalkulasi undang gitu ya. Ya udah kalian nggak mau aja. Itu biar aku nantinya yang ngatur semua. Pokoknya jangan karena kalian sayang gitu ya, ngeluarin 100.000 per kilo karbo, tapi nantinya kalian ngasihnya aktivitas dan lainnya. Kalau kita untuk misalkan ada beberapa jasa kalau yang memang nggak, jadi dia kayak langsung mengira aja semua barangnya gitu ya. Mungkin beberapa teman yang dia pernah mengerjakan tahu ya. Nah, kendalanya nantinya tuh rektor besarnya adalah walaupun kalian menyisihkan pajak uh, pembelian barang ya, dari luar negeri, tapi tetap aja kita waspada aja gitu. Kalau bisa jangan terlalu banyak melakukan hand carry gitu. So kamu semuanya kargo aja. Gitu. Kalau kalian mau bawa hand carry, ya beberapa pieces aja. Gitu. Itu sih. baik. Ada tambahan Kak Levina atau cukup? Cukup. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari M. Ferdiansyah Rahmatullah. Kak, bagaimana jika mendapatkan kendala bahwa barang yang kita beli tidak cocok sama apa yang diminta customer, lalu customer minta untuk refund? Bagaimana cara mengatasi kondisi itu, Kak? Silakan dijawab, kakak-kakak. Oke, ini mungkin tadi yang udah aku bahas gitu ya teman-teman ya, yang ketika bisa barang sampai di customer itu tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu ya. Eh, Betul. yang tadi udah aku bilang sih, kayak kalau bisa teman-teman tuh reviewnya memang dengan review jujur, review sesuai dengan apa yang udah teman-teman rasain gitu ya. Terus apalagi kan kita ini kalau yang namanya just tip itu kan kita live shopping ya teman-teman. Kayak kita misalnya nge-spill produknya pun juga itu produk real gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa ngelihat secara langsung gitu. Dan kayak misalnya details bahannya atau misalnya yang lain-lainnya itu tuh bisa terlihat juga gitu. Ketika misalnya kita ambil foto pun itu kan juga fotonya original gitu, foto original yang memang bahannya seperti itu, barangnya seperti itu gitu. Jadi agak sedikit minim sih kalau untuk apa namanya untuk permasalahan ini gitu, permasalahan yang tidak sesuai dengan customer. Paling permasalahannya itu bukan di sesuai ekspektasi atau tidak barangnya gitu. Cuman kalau untuk baju mungkin lebih ke ukurannya gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa mempelajari itu soal size chart itu seperti apa gitu. Paling gitu sih. Baik. Eh, saya lanjut pertanyaan lagi, Kak. Ini dari Lydia Tanata. Mohon izin bertanya, Kak. Kan Kakak ini open reseller. Nah, untuk syarat joinnya apa saja ya? Kemudian, apakah ada tips untuk jadi reseller yang baik? Untuk yang kedua, misal terjadi penipuan dari pihak reseller, gimana cara Kakak untuk menjamin bahwa tidak ada reseller kayak mana tadi? Untuk menjamin bahwa tidak ada reseller Kakak lagi yang akan melakukan penipuan atau sebagainya. Kemudian, benefit apa yang akan didapat dari pihak reseller selain mendapatkan keuntungan dalam keuangan? Terima kasih. Silakan, Kak Stefani atau Kak Lakina untuk menjawab. Perlu jawab ya, reseller yang kita open untuk syaratnya
modalnya itu minim banget teman-teman yang gabung untuk bisa akses selamanya foto video mengenai barang-barang Jasip itu habis 100.000 bisa diakses selamanya ya. Untuk awal-awal kita tuh kayak agak salah sebenarnya, salah karena kita nggak ada syarat apapun, jadi semua orang tuh bisa aja jadi reseller gitu ya, dan ternyata itu salah banget. Makanya kenapa aku buat sistem ada pendaftaran, karena supaya aku bisa make sure teman-teman yang memang komitmen, yang memang uh, pengen berjualan. Aku nggak mau yang masuk itu orang-orang yang memang salah. Jadi mulai kita filter ya, karena aku buat sistem pendaftaran seperti itu, ya mulai terfilter gitu orang-orangnya. Oh memang yang dulu uh, teman-teman yang memang pengen banget jualan kok gitu ya. Intinya adanya restoran itu bukan karena cuan ya, tapi karena make sure peserta membernya itu memang benar-benar target kita seller. Nah, kalau misalkan ditanya bagaimana minimalisir penipuan lagi di resellernya. Nah, kalau aku pribadi itu memang sama Levina menerapkan quality over quantity ya. Jadi makanya aku akan memfilter lagi semua reseller yang mau dulu. Aku nggak mau nantinya barang-barang itu dipakai untuk hal-hal yang tidak baik gitu ya, atau apa ya. Dengan cara apa? Biasanya untuk format reseller aku itu kayak minta dulu data dulu ya, sampai ke accountnya platform mana yang mau kamu nama platform mereka yang bakal mereka pakai untuk jualan. Misalnya kalau mereka di Jepang atau dia tulis username-nya atau apa biar aku bisa follow, aku bisa cek juga setelah memang sudah menurut aku sudah oke, memang saat ini memang ada kemauan untuk berjualan, baru aku invite orang ini dari seller ini setelah melakukan pendaftaran. Untuk pendaftaran 100.000 bisa diakses selamanya, foto video bisa kamu edit, kamu bisa tambahin watermark gitu-gitu. Oke, itu aja sih teman-teman untuk syaratnya mudah banget ya. Tapi aku tetap filter lagi, aku tetap apa ya, lebih ke berkenalan lagi sama supaya bisa tahu, bisa bonding juga. Karena kan aku sama reseller jadinya partner. Gitu. Kalau untuk benefit lainnya selain keuangan apa relasi mungkin ya. Dan kita nanti di grup itu kan ada teman-teman reseller lainnya, dan ada aku juga, ada kalian juga ya. Jadinya kalian bisa dapat info-info tuh mengenai Bangkok gitu. Misalkan kayak nanti aku juga bisa, kalau misalkan kalian ada pertanyaan apa mengenai gimana sih kak cara itu bisa banget kalian apa namanya bertanya di grup reseller kemarin. Di grup reseller itu enggak aku nggak matiin apa namanya kolom komentar itu. Jadi kalian bisa chat, kalian bisa tanya sama kalian. Jadi aku juga nggak berilmu, jadi benefit selain uang itu adalah ilmu dan relasi gitu. Itu aja dari aku. Baik. Ternyata itu pertanyaan terakhir di chat. Barangkali ada peserta lain yang ingin bertanya lagi. Waktu kita masih ada 5 menit. Barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Mumpung Kak Stefani dan Kak Levina ini masih available nih. Nanti jam 2 udah ke Bangkok. Ya Kak ya. Betul. Ini Kak Levina Jadi sama Kak teman-teman Stefani pada mau gimana lalu? Ini Kak Levina sama Kak Stefani apakah sudah berteman lama atau bagaimana nih kok bisa berkolaborasi menjadi Justiper Iya. ini? Kebetulan kita satu komunitas diskusi di Indonesia, kita berteman lumayan lama sih, cuma memang kalau dibilang dekat banget, sekolah itu udah dekat banget gitu ya, kurang sih biasa aja gitu sebenarnya. Kan karena tapi kenal satu sama lain. Kayak pas lagi saat itu ngobrol dan merasa nyaman dulu, merasa diskusi dan punya, dan maksudnya kayak bisa nge-backup satu sama lain, jadi kayak oh itu jalan aja. Oh gitu. Kemudian ini Kak, yang bikin saya penasaran kenapa Bangkok Kak?
Misalnya kenapa nggak Singapura atau mungkin negara lain begitu? Kenapa harus Bangkok sih gitu? Karena untuk marketnya lebih luas kan ya, karena nggak tahu ya, mungkin karena aku pengalamanku dulu di Tanah Abang, aku pernah Tanah Abang juga, jadi aku memang udah lumayan ya ini sama fashion gitu ya, jadi aku lebih sukanya Bangkok karena Bangkok itu terkenal fashionnya ya, walaupun China juga, tapi karena kalau China itu by the way nggak bisa keluar, ya karena aku masih muda saat itu, aku cari yang masih aman itu Bangkok. Kalau Bangkok kan kalian masih bisa keluar. Kalau China itu memang pokoknya mengkhususkan untuk para reseller, belinya terus. Kalau kayak Singapura, Malaysia, untuk barang-barang yang dijual kembali itu agak sedikit susah ya kalau nggak. Paling kayak obat-obatan. Kemarin sih ke Malaysia juga. Kalau Malaysia, spesial tapi kayak di obat-obatan, kayak makanan gitu aja. Oke, baik Kak. Ini saya tawarkan dulu ke peserta lain, barangkali ada yang bertanya juga nih. Silakan peserta yang lain, ada pertanyaan lagi nggak? Atau mungkin agak malu mungkin Kak Stefani. Mungkin nanti kalau misalkan sudah selesai ini, misalkan ada peserta yang mau bertanya, yang kemarin malu barangkali, begitu bisa menghubungi kemana nih Kak? Mau bertanya-tanya sedikit. Boleh aja nanti di DM Instagram atau kan selalu baca-bacain. Banyak kok banyak banget maksudnya gitu ya, mulai toko atau apa gitu ya, bisa dilakukan. Kalau memang kalian mau di reseller pun juga bisa kontak aja, aku open banget kok. Baik, baik, baik. Ini saya tawarkan sekali lagi ke peserta, barangkali ada yang mau bertanya? Sepertinya sudah puas dengan semua jawaban-jawaban dari Kak Levina dan Kak Stefani. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi para peserta untuk bisa mengikuti jejak Kak Levina, Kak Stefani, atau mungkin juga bisa tertarik untuk menjadi reseller, begitu ya. Baik, nanti save flight ya Kak, jam 2 Ya. nanti ke Bangkok ya. Terima kasih. Saya agak pengen ke Bangkok sebenarnya. Ya, enak bisa. Baik, iya. Oke, baik, tidak terasa sudah hampir 2 jam lebih kita berjumpa di acara yang sangat bermanfaat ini, yang sangat menarik ini. Dan Alhamdulillah kita diberi kelancaran hingga akhir dari acara ini. Terima kasih untuk Kak Stefani dan Kak Levina atas waktunya dan ilmunya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa digunakan untuk bekal di dunia kerja nanti. Tidak lupa saya mengingatkan kepada teman-teman peserta bahwa Sabtu besok, tanggal 27 April, akan ada webinar Ini juga sangat menarik. Silakan gabung bagi teman-teman yang merasa passion di bidang tersebut. Baik, demikian webinar sesi pertama ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Stefani, Kak Levina atas waktunya dan ilmunya. Terima kasih teman-teman. Kak. Terus ya. Terima kasih ya. Hemat ya. Ya. Untuk peserta bisa mengisi link sertifikat ya di kolom chat. Silakan diisi ya bagi peserta. Sesi pengisian link sertifikat akan ditutup pukul 11.15, jadi kami tunggu untuk pengisian formnya untuk peserta dapat mendapatkan sertifikat. Gitu. Terima kasih atas partisipasinya. Webinar kali ini akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.